Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, alhamdulillah ya. Ahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bersyukur ya pada kesempatan siang ini kita bisa bersama-sama tahadus min diberikan sehat walafiat ya, kesehatan, dan juga kepada sobat-sobat semuanya, teman-teman di Fakultas Ekonomi ini ya, bisa kita bahas hal-hal yang kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, gambar saya cukup jelas enggak ya? Kalau kurang jelas background-nya mau saya ganti. Saya ganti ini coba ya. Jelas, Pak. Lebih jelas mana dengan yang ini? Oke. Sama jelasnya ya. Ya, ini lebih jelas kayaknya ya. Oke. Ya, teman-teman sekalian, kita akan bahas pada kesempatan tema ini ya. Silahkan yang bisa join dengan kamera, silahkan dihidupkan ya. Saya sapa dulu sekaligus mendoakan ya semuanya sehat walafiat. Dari belakang ada Mas Puji, Mas Wahyudi, Muhammad Ihsan Maulana, Mbak Vika, Mbak Maharani, Mas Asnan Darmawan, ya ada Mbak Mita, ada Menova, Octavia Lulu, ya ada Octavia Hilmilia. Assalamualaikum. Mbak Mazratul Ulia, Mbak Leli, Mas Indra, Mbak Milka, Mbak Nestiar Azharina, ya, Assalamualaikum. Lalu saya sapa Mbak Munawwarah Ainun Saroya, Mbak Trisna Lilatul Alfia, Lufiana Fajriya, Mbak Cindy, Nur Fadila, Mas Yafi Aditya, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ada Mbak Rizka, Mbak Sri Yuwanita ya, Mbak Nina Nura ya, Nura Ena, Mbak Nala, Rizka Kamalia, Mas Hasbi Ananda Hidayatullah. Ya, good. Assalamualaikum juga untuk Nova, Rian Musyarofa, Lulu Safiatin Desi, Mazraatul Ulia Ahmad, sama siapa ini? Munawwarah sudah, Trisna Letul Alfia sudah. Oke, Yafi ya, Yafi Aditya. Good. Terima kasih juga Mbak Indah, Khairunisa, Mbak Tasya, Mbak Maulina, Siratul Azkia, ada juga Nala Rizka Kamelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut mendoakan semuanya ya, diberi kesehatan, diberi lahir batin, kemudahan, kemurahan hidup. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh, yang senantiasa menjunjung tinggi birrul walidain, menjalankan segala amanah dengan baik, dan semoga Allah nanti jalankan kita di derajatnya orang-orang yang mulia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi wassalam. Wassalatu wassalamu. Amin. Oke. Kita mencoba untuk membahas tentang yang toharoh sudah ya, Mbak Yunita ya, Mbak Vika, sampun ya. Toharoh kemarin terakhir apa yang disimak Mbak Cindy? Apa tuh? Kemarin itu dikasih tugas merisum, Pak. Ya, yang dirisum, yang ditangkap apa? Sehingga kita sambungkan nih di dengan siang ini. Apa? Sudah. Yang terakhir apa? Poin yang Mbak Cindy tangkap. Ada? Toharoh? Ya, pokoknya toharoh, Pak. Gitu ya. Oke. Mas Asnan, apa yang ditangkap Mas Asnan? Ini di masjid ya? Nah. Yang terakhir apa Mas Asnan yang didapat waktu nyimak tuh? Halo, dengar nggak suara saya Mas Asnan?
Dengar Bapak? Ah, apa? Udah disimak belum? Sudah Pak, sebentar. Oh, oke. Ya, sambil siap-siap Mas Hendra. Pastian juga ya. Sudah. Hilang ya catatan gue. Nilai catatanmu ah. Kemarin itu yang terakhir dengan tentang benda-benda yang digunakan untuk taharah. Ada air, debu, batu, dan zabat. Air itu ada air mutlak, yaitu Hmm. air yang suci mensucikan seperti air hujan, air laut, air sumur. Lalu ada air suci tidak mensucikan seperti air minuman, teh, kopi, jus, dan lain-lain. Lalu ada air bernajis, air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena najis seperti rasa, bau, warna, dan air makruh, air yang terjemur dalam bejana berkarat. Najis belum ya Mas? Najis, yang sudah Hmm? ada Najis yang ini najis yang belum. berarti kotor, suatu yang kotor dari sudut pandang syara. Ada 3 jenis najis, itu ringan, sedang, dan berat. Ringan, sedang dan berat ya. Berarti najis sudah ya. Oke. Wudhu sudah belum? Wudu belum, Itu belum ya. Sebab mandi wajib sudah? belum. Belum ya. Sebutkan kira-kira Mas. Yang Menjadi sebab mandi wajib. Masih ingat enggak? Nanti kita tambahkan. mandi wajib itu keluar setelah darah menstruasi, lalu keluar air mani, lalu Ya, udah cukup. Mas, siapa tadi? Mas Asnan sudah. Siapa tadi? asnan. Nah, Asnan. Enggak, yang satu lagi yang temennya tadi. Mana hilang ini di kamera. Ya, Mas Izul Maulana, ayo. Apalagi Mas, bab sampean wajib mandi wajib itu apa? Mungkin hubungan antara suami istri. Oke, terus? Udah sih Pak itu aja. Nah, udah. Ya, kan tadi udah yang keluar air mani, terus Nah, menstruasi sama yang hubungan antara pria dan wanita. kalau melahirkan? Kurang tahu. Pernah melahirkan belum? Oke ya, baik. Ya, kita lanjutkan ke sana ya. Terima kasih sudah menyimak. Berarti sebelumnya ya kita sharingkan di sini untuk yang tadi ya. Ya, khurujul mani. Jadi ada hadis Rasulullah yang salah satunya disebutkan di dalam hadis-hadis itu di hadis fikih misalnya Bulughul Maram. Saya tutup dulu suaranya. Ya. Di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan misalnya alma minal ma. Wajibnya, jadi alma minal ma artinya bukan air dari air ya, tetapi wajibnya kita mandi itu sebab khurujul ma. Khurujul ma yang dimaksud adalah keluar air mani. Ya, nah sebab Mas Asnan misalnya atau Mas Izul Maulana keluar mani itu apa? Nah, ini mau keluarnya dipaksa ya atau keluar sendiri itu kedua, tapi begitu keluar air mani ya, maka sudah wajib. Ya, Mas Asnan sudah pernah keluar ya sudah puber ya. Mas Izul belum ya Maulana. Mas Puji sudah belum? Jangan-jangan belum puber tuh, belum ikhtilam. Udah keluar ya? Sudah. Oke. Kalau saya tanya, Mas Puji, perempuan keluar mani enggak? Sudah Bapak.
Iya, enggak, perempuan itu mengeluarkan air mani enggak? Mungkin iya. Coba tanya Mas ke temannya. Iya ya, tak kasih kesempatan tanya, silakan ke siapalah yang kameranya hidup itu atau yang enggak hidup kameranya. Mungkin kurang sopan ya. Kok kurang sopan? Ya kurang nggak apa-apa lah, tapi yang ya, kalau kan kurang ya, yang jelas bukan tidak ya, masih kurang-kurang nggak apa-apa. Silakan milih siapa, tanya. Mungkin Cindy Nurhadina. Siapa Iya, yang kelihatan di silakan Mbak, yang ditanya Mas Izul. Pertanyaannya apa Mas Izul? perempuan keluar air mana? Iya, jenengan tanya dong ke Mbak Cindy itu tadi. Pertanyaannya apa? Biar dijawab Mbak Cindy atau Mbak Sri Yuanita. Apakah perempuan mengeluarkan air mani? Izin menjawab ya Pak. Ya, diizinkan sekali. Ini kan ketika pelajaran biologi gitu ya Pak, tahu saya, yang saya tangkap dari pelajaran biologi, ya perempuan tuh mengeluarkan sejenis air mani begitu Pak. Udah jelas Mas Izul? Ya, Bapak. Nah, Mas Puji mau menambahkan pertanyaan lanjut? Enggak katanya. Iya. Oke. Ada yang bisa jawab apakah ya ma'ul mani amma min nisa am rijal hal hunaka sawa, apakah sama sperma laki-laki sama sperma perempuan? Ada yang bisa jawab? Ya. Oke. Kalau haid khusus untuk laki-laki atau untuk perempuan Mas Asnan? Perempuan ya. Oke. Nifas Mas Puji? Perempuan ya, melahirkan perempuan. Mati laki perempuan. Masuk Islam. Oke. Yang laki-laki siapa selain Mas Puji? Ya. Oke, misalnya Mbak Oktavia ya, Mbak Oktavia. Masih mengikuti sama Mbak Lulu? Kalau ada suami istri bersetubuh, sudah melakukan hubungan suami istri, lalu tadakhul bainahuma, ada proses bersetubuh, ya, bertemunya alatain, dua alat kelamin itu, lalu tidak mengeluarkan sperma, apakah wajib mandi atau tidak? Nah ini kayak Mas Puji nih pakar menjawabnya. Silakan Mas Puji ini Mas. Ya jawab sendiri, jangan diskusi sama Mas Asnan. Tidak Pak, Kenapa? karena nggak mengeluarkan air itu. Walaupun sudah ketemu alatain, suami istri, dua alat kelaminnya udah ketemu tuh. Ya tapi belum keluar kayaknya. Oke. Ya, oke. Good. Ada yang lain? Harus mandi, Pak. Kenapa, Mas? Karena sudah bersetubuh. Walaupun belum, tapi sudah bersetubuh. Tubuh itu tubuhnya yang ketemu atau harus ketemu dua alat kelaminnya suami istri? Alat kelamin itu, Pak. Kalau misalnya bersetubuh tapi tidak bertemu dua alat kelaminnya gimana? Enggak tahu. Enggak mungkin. Enggak tahu Mbak Cindy. Ya, ini nanti ada kaitannya juga dengan bulan Ramadan lah ya. Ini nanti kalau gagal pemahaman nanti salah membayar diat juga itu. Ya, jadi kalau Mas Asnan atau yang lainnya, enggak apa-apa ya, ketawa ketiwi sendiri enggak apa-apa. Saya juga kurang tahu itu. Ya Aditya ketawa atau tidur ya.
Novarian Musyarofa ini juga makan atau sambil berbaring ya. Tapi kita husnudon menyimak. Ya, Mbak Nova, Rian Musyarofa, istida menyimak. Iya, Nah, gimana tuh kalau suami istri ya ya inilah gitu berromantika tapi tidak ketemu tuh alat kelaminnya. Mandi wajib enggak? Wajib nggak mandi? tahu. Enggak tahu ya. Oke, ada yang bisa membantu jawab Mbak Sri Wanita? Tadi ada tiga situasi. Ya, bersetubuh, ya, ada khurujul mani, jelas ya. Sepakat ya, mandi wajib ya. Karena ada khuruj mani, ada bersetubuh. Oke. Nah, sekarang kalau kemudian apa namanya? Suami istri bersetubuh tapi tidak khurujul mani. Tapi lalu keduanya sudah bertemu dua alat kelaminnya itu. Oke. Mandi wajib enggak? Tapi enggak keluar sperma. Jawabannya Mas Puji enggak wajib. Ya, maka jawabannya termasuk di dalamnya tadi bersetubuhnya suami istri selama alat kelaminnya itu sudah ketemu maka wajib. Jadi harus dipastikan wis mlebu apa durung. Ya Mas Puji ya. Nek urung mlebu durung. Loh, orang mlebu tapi dilebokne. Nah, itu urusan teknis itu ya. Pokoknya ilqa bahasa fikihnya ilqa'u alatain. Bertemunya dua alat kelamin walaupun tidak masuk tapi sudah bersentuhan. Sama kayak Mas Puji ketemu Mbak Cindy ya tangannya bersentuhan kulitnya itu batal enggak? Batal ya? Oke, seperti itu juga alat kelamin suami istri walaupun hanya bersentuhan tidak masuk itu tetap batal. Nah, ini menjadi hukumnya berkepanjangan. Loh, kok berkepanjangan, Mak? Ya, misalnya suami istri, nggak usah saya contohkan di sini Asna nama Cindy ya, nanti malu-malu gimana ya, apalagi Puji ya, malu-maluin. Jadi kalau yang terakhir nih, suami istri tidak keluar mani, tidak ilqa waliyatain, tidak ketemu ya dua alat kelamin suami istri itu, tapi berjumbu. Nah, bahasanya itu berjumbu suami istri. Tadi ada yang menjawab mandi wajib. Ya, atau tidak mandi wajib. Jadi tidak keluar mani, tidak ilqa walatain, tapi berjumbu. Nah, di sini berarti apa? Tidak wajib mandi. Ya. Nah, ini juga menjadi jawaban teman-teman nanti kalau bulan Ramadan. Jadi kalau Mas Puji, misalnya istrinya kok Mbak Cindy, asik. Ya. Lalu Mbak Cindy dikecuplah keningnya oleh suaminya, yaitu adalah Mas Puji yang lainnya, maka puasanya nggak batal. Dipeluk juga nggak batal. Tapi begitu kemudian ya ketemu dua alat kelamin di bulan Ramadan suami istri, maka mereka harus membayar diat. Apalagi sampai keluar sperma, wah diatnya ya lebih jelas lagi gitu. Maka hati-hati di bulan Ramadan ya. Ini kaitannya tadi dengan bersuci. Mas Asnan kalau bulan Ramadan ya habis beduk maghrib ya sampai nanti sahur itu boleh enggak ya sampai waktu imsak itu seorang suami istri melakukan hubungan setubuh di bulan Ramadan. Boleh enggak? Ya, mungkin Mas Puji bisa membantu juga. Mbak Tasya, Putri Alfia, Boleh, boleh. apa tuh? Ya, Mbak Tasya, boleh enggak suami istri melakukan setubuh di bulan Ramadan? Setelah maghrib sampai sebelum imsak.